Selamat pagi kawan-kawan semua, selamat malam di Indonesia. Salam damai dan sejahtera. Semoga rekan-rekan semua sudah istirahat malam dan mencoba untuk menikmati malam. Ini kok sudah istirahat. Mencoba untuk menikmati malam hari. Ini saya siaran ini sebetulnya ada suatu permintaan dari seseorang ya yang meninggalkan komen pada saya itu untuk menelaah atau bukan untuk menerjemahkan sebetulnya untuk menerjemahkan suatu video. Ini saya udah posting itu linknya ya, untuk bisa nanti masuk diskusi dengan saya atau bisa memberikan pendapat mengenai sering sekali terjadi pembohongan ya atau sedikit artinya mengubah makna arti Al-Qur'an itu untuk dalam dakwah begitu ya, terutama dalam kaitannya dengan sains ya. Nah, ini sudah saya posting pada waktu yang lalu itu kita berbicara mengenai air asin dan air tawar gitu ya. Mereka itu memutarbalikkan itu seakan-akan itu suatu mukjizat begitu ya. Padahal itu bukan itu yang dimaksudkan di Al-Qur'an itu ya. Tapi mereka katakan itu sebagai sains begitu. Ini juga dengan demikian, tapi saya lihat tendensiusnya itu mengapa sering memutarbalik dan untuk berbohong begitu ya, padahal bukan itu yang dimaksud Al-Qur'an itu secara literal begitu ya. Kalau kita baca itu Al-Qur'an dan baca tafsirnya itu enggak ada yang begitu dimaksudkan itu ya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah salah satu saran daripada pemirsa ya yang meninggalkan komen untuk membahas itu. Dia mengatakan tolong diterjemahkan ya. Itu adalah posting YouTube dari David Wood ya mengenai itu. Tapi saya katakan saya tidak mau menerjemahkan begitu saja karena saya juga akan mengulas, saya mau ya. Jadi inilah salah satu jawaban saya itu untuk mengulas permintaan ya saudari atau saudara kita itu yang meninggalkan pesan bagi saya itu untuk saya ulas ini. Apakah memang demikian ya? Jadi saya juga memperkuat apa yang dimaksud sebenarnya ayat Al-Qur'an itu ya. Apa memang demikian seperti yang dikatakan para pendakwah itu ya. Jadi mari saya itukan dulu, saya akan share screen dulu, mudah-mudahan bisa mencerahkan juga ya bagi rekan-rekan yang belum, mungkin nggak semua di antara kita ini adalah saintis ya, tapi saya ada latar belakang sains dan Oke. Dan itu adalah salah satu latar belakang saya ya, sains. Jadi saya mau mengupas itu ya. Jadi saya ada latar belakang ya untuk mengupas itu. Ya. Coba kita lihat presentasi saya mana ini. Jadi kawan-kawan ya, supaya bisa lihat nanti nah ini ya. Ini judulnya yang saya ambil, mengapa pendakwah Islam itu berbohong dengan memutar balik ayat Al-Qur'an ya. Terutama ini adalah dalam Al-Qur'an ayat 57 yaitu Al-Hadid ya. Ayat 25 bukan Al-Qur'an surah 57 itu Al-Hadid ayat 25 ya. Pendakwah berbohong, Allah menurunkan besi di bumi dari langit. Mukjizat ya, mukjizat Quran ya, bukan mukjizat. Jadi saya mau menjelaskan pada awalnya itu sebetulnya mereka mengira bahwa ini besi yang di bumi ini adalah asalnya dari meteor begitu ya, ataupun dari langit begitu. Itu sering mereka tampangkan video-video yang demikian ya, bahwa itu asalnya dari langit ya. Nah, yang jadi masalah itu apa memang demikian ya? Apa memang kalau misalnya tambang besi ya, sumber besi di dunia ini adalah dari tambang besi ya. Jadi tambang besi yang ada di kulit bumi itu apa memang itu dari meteor saja, atau
pada umumnya adalah malah hampir semua tambang besi itu adalah dari kerak bumi ya, bukan hasil dari meteor kan begitu. Jadi mereka mengatakan seakan-akan itu adalah dari meteor begitu ya yang kita tambang itu. Nah itu kita lihat nanti apa memang demikian dari kandungan ya, kandungan besinya itu, jenis mineralnya. Kalau pernah belajar mineralogi ya, apa memang mineralogi kerak bumi ini sama dengan kerak bumi atau katakanlah besi, mineralogi besi yang berkandung besi yang dari meteor itu sama dengan yang kita tambang kan begitu. Jadi supaya kita jelas bahwa apa yang dikatakan Al-Quran itu memang demikian atau tidak ya, begitu. Nah, coba kita Oke, sebelum itu saya mungkin terangkan dikit ya. Mungkin ini ya bagi orang-orang yang belum pernah belajar geologi ya, mengenai bumi, planet bumi ya. Jadi planet bumi ini menurut sains itu dari mana sih? Kan begitu dulu, ya dah. Jadi kalau dikatakan di kitab-kitab suci misalnya itu diciptakan dari diciptakan pada hari keberapa begitu ya. Nah, itu tidak dijelaskan bagaimana asalnya, dari mana terjadinya kan begitu. Karena walaupun misalnya itu adalah dari supernova misalnya itu, tentu itu adalah salah satu metode misalnya Allah ya menciptakannya kan begitu. Bisa saja itu proses yang dilakukan kan begitu. Nah, itu saya percaya bisa dengan demikian. Nah, coba kita lihat dulu asal muasal planet bumi ya. Kita ambil artikelnya ya. Ini ada dari thesciencing.com. Jadi saya ambil dari bentar ya. Ini selalu saya salah itu. Jadi kalau kita baca sciencing ya. Nah, ini where does iron come from, how it made ya, dari mana datangnya besi dan bagaimana itu dibuat ya. Ini jadi mana itu? Jadi katakan di sini besi ini sudah dikenal pada sejak 3500 sebelum Masehi ya. Atau sekitar 5.500 tahun yang lalu ya. Nah, itu jadi itu kandungannya adalah ferrous ya, besi, dan kimianya ini ya, chemistry facts of iron ya. Dikatakan ini ya bagi orang yang belajar kimia ya, berapa proton, berapa elektron ya, berapa apa namanya? While the NBA looks back on 75 years, the NBA G League looks to what's next. The next diamond in the rough turned NBA gem. Welcome to the... Inilah banyak sekali sport di Amerika ini. Namanya itu ya, advertisement ya. Jadi kita bisa use of iron, how iron is made ya. The iron on earth is made iron on earth is made or more properly extracted from iron ore ya. Jadi besi yang di bumi ini diekstraksi dari iron ore ya. Jadi bukan yang diekstraksi itu adalah dari yang datangnya jatuh dari meteor itu ya. Jadi iron ore itu sudah ada di kerak bumi ya, di kerak bumi. Jadi kerak bumi itu terjadi dengan bumi ini ya. Waktu bumi ini diciptakan sudah ada besi di dalamnya ya. Jangan dikatakan bahwa besi itu datang dari meteor, artinya dulunya bumi ini belum ada besi, kemudian besi itu dikirim dari langit oleh Allah supaya ada di bumi. Itu adalah tidak masuk akal dan tidak ada bukti itunya. Jadi para pendakwah ini mengatakan bahwa besi itu dikirim pada awalnya bumi ini nggak ada, diciptakan di bumi ini begitu. Jadi kerak bumi ini waktu diciptakan itu nggak ada besinya. Jadi besi yang datang dari langit itu, dari meteor itu, kemudian yang menjadi besi di dalam kerak bumi, itu adalah salah satu sains yang salah, ya kan? Karena mereka tidak tahu bagaimana bumi ini sebetulnya diciptakan ya.
where did iron come from? Ya, jadi nah juga mana tadi itu saya hampir lupa mana ya. Where did iron come from? Ya itu dari kerak bumi ya. Jadi bukan diciptakan atau dilempar dari langit sana untuk menjadi sumber besi di bumi. Nah, bumi ini suatu diciptakan sudah ada ya, sudah ada besi di dalamnya, begitu maksud saya. Jadi tidak mungkin lagi ada penciptaan besi ya. Jadi ini jadi kita ini dikatakan, waduh, gimana ini? Supernova explosion ya. Bagaimana apa namanya? Sebetulnya bumi ini diciptakan ya. Dari mana begitu ya terbentuknya bumi ini? Ini saya coba perbesar. Nah, ya. Kalau ini susah banget ini. Nah, ya, kita lihat ini. By scientific standards, dengan standar-standar ilmiah ya, the origin of iron is one of the most violent process imaginable. Jadi memang pembentukan besi ini adalah suatu melalui proses yang sangat violent ya, yang bisa kita bayangkan. A type of star known as red giant. Jadi salah satu bintang ya yang dikenal dengan red giant ini begins to turn all of its helium ya, mulai berubah semua heliumnya itu menjadi karbon dan oksigen ya. Those atoms, maksudnya karbon dan oksigen ini, those atoms then begin to turn into iron atoms ya, dan kemudian berubah menjadi atom-atom besi ya. The heaviest type of atom star can produce ya, atom yang paling berat yang bintang bisa hasilkan ya. When most of stars atoms become iron, when most of stars atom becomes iron atom, ketika hampir semua ya atom-atom bintang tersebut berubah menjadi atom besi ya, it becomes what is known a supernova. Itu yang menjadi disebut dengan supernova ya. Jadi supernova itu suatu bintang ya yang berubah ya, menghasilkan karbon dan oksigen, kemudian menghasilkan besi, berubah lagi terus menghasilkan besi. Nah, itu dan menghasilkan itu yang disebut dengan supernova. Dan kemudian supernova ini explode ya, pecah ya. Showering space with iron. Jadi memberikan, atau showering itu ya seperti shower ya, menghasilkanlah kita bilang di alam angkasa ini dengan iron ya, menaburi semua space ya, alam semesta ini dengan angkasa ya, dengan besi, oksigen dan karbon ya. Dari sini setelah itu meledak ya, gravity takes over. Jadi gravitas itu mengambil alih, forming the atoms into planets such Earth. Ya, jadi lihat bahwa bumi itu waktu diciptakan dia sudah terbentuk, dia sudah memiliki besi di dalamnya. Jadi kalau ada dikatakan bahwa terciptanya bumi ini tadinya tidak ada besi, itu adalah suatu kebohongan ya. Nah, itu yang maksud saya. Nah, kembali lagi ke presentasi saya. Nah, kita lihat dulu ya bagaimana bumi ini ya. Jadi bumi ini sebetulnya ada 3 lapisan ya dalam garis besarnya yang disebut dengan inner core, outer core, dan mantle ya. Nah, inner core ini sebetulnya adalah padat, outer core ini cairan, dan mantle ini seperti apa ya, lava begitu ya, seperti magma yang mencair begitu. Jadi dia mempunyai plastisitas yang tinggi juga ya. Nah, yang paling luar ini yang merah ini ya, itu disebut dengan astenosfer ya. Disebut astenos ya memang karena begitu ya, karena
lapisan atas mantel ini yang agak plastik begitu ya. Nah, kemudian yang paling atas ini, paling atas daripada mantel ini yang tebalnya sekitar 2.900 km itu ya. Nah, itu paling atasnya itu disebut dengan lapisan bumi yang paling atas itu disebut dengan litosfer. Litos artinya batu ya. Jadi ada di bawah litosfer itu dibentuk oleh crust ya, kerak bumi, and uppermost solid mantle ya, dan mantel bagian paling atas ini ya. Jadi nah ini litosfer inilah yang membentuk plate tektonik. Kalau misalnya rekan-rekan pernah itu, yang seperti misalnya yang menghasilkan pegunungan begitu ya. Nah, jadi lapisan crust bumi itu ya begitu ya, tergantung dari antara 0 sampai 100 km, misalnya di pegunungan-pegunungan itu sampai tinggi-tinggi kan begitu. Lapisan di laut ini ya, ini biasanya lebih tipis ya. Nah, begitulah ya, makanya ada oceanic plate ya, dan ada namanya continental plate ya. Kalau misalnya orang-orang yang pernah di geologi atau belajar geologi di S1-nya itu pasti tahu ini ya. Nah, begitu. Jadi ini semua dibentuk kerak bumi ini ya, di mana nanti itu ditambang di kerak bumi ini ya, di litosfer ini ditambang. Nah, itulah asal daripada besi ya. Jadi bukan yang dilempar dari meteor itu sampai ke bumi ya. Jadi kalau itu dikatakan dengan demikian itu adalah salah. Ya, apa memang maksud Al-Qur'an itu demikian? Itu sebetulnya bukan demikian, tetapi para pendakwah-pendakwah yang pembohong ini mau terbalikkan seakan-akan yang dimaksudkan Al-Qur'an itu adalah seperti ini, seperti yang kita jelaskan, bukan ya. Jadi di dalam awalnya sendiri, karena memang bumi ini dibentuk adalah dari badan-badan angkasa dari supernova yang meledak tadi itu, pada awalnya memang udah punya core ya, udah punya iron core ya. Jadi sudah punya besi dia. Begitu. Jadi kalau dikatakan nanti itu diadakan besi itu setelah dicipta, itu merupakan suatu yang bukan saintifik. Nah, disitulah yang saya mau bahas tadi itu, kenapa itu merupakan suatu kesalahan bagi saya. Wah, ini apa lagi nih ya? Coba. Ini mana tadi itu yang bikin ribut tuh? Ini kayaknya, jadi udah kita jelaskan bahwa tak ada ya. Ntar lagi ya. Nah ini ya. Nah ini menurut video dari David Wood ini ya, begini. Surah 57 itu begini caranya. Coba dengarkannya, nanti saya stop maju dan jelaskannya. Creating lots of different things in the Quran. But for all of them he uses a... Jadi maksudnya di sini bahwa Allah itu menciptakan banyak sekali apa yang di Al-Quran itu ya, kecuali besi. Ini, kecuali besi. Allah menciptakan banyak segala hal penciptaan, tetapi kecuali besi yang ada di bumi. Ya, coba kita dengar. A verb called khalaqa, or to create. He created the heavens and the earth. He created life and death. He created. But when he speaks of iron, he didn't say he created it. He said he sent it down. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi menurut dia itu Allah itu menciptakan segala-galanya. Tetapi ketika datang ke dalam hal besi, ya, itu dia katakan descend down, diturunkan. Nah, coba. Jadi ini merupakan suatu kebohongan. Kalau ini dikatakan scientific, itu kebohongan, begitu maksud saya ya. Apapun kata Al-Quran ya, mereka katakan itu sebagai sains, tapi kalau menurut saya itu adalah kebohongan. Kalau dikatakan itu send down, karena besi di bumi ini sudah ada, diciptakan bersama-sama dengan yang lain, begitu. He sent it down. God uses the words sent down for iron. It is clear from the verse that iron is not an earthly material, but was sent down for the benefit of humanity. The word anzalna, used for the formation of iron in the verse, means we sent down. Then they showed. Ya, jadi sudah jelas sekali, seperti saudara-saudara lihat ya, itu adalah merupakan suatu hal yang tidak masuk akal kalau dikatakan itu send down. Ya, sudah saya jelaskan dari secara saintifik itu tidak benar. Ya.
Tapi mengapa mereka harus bohong? Ya itu saya tidak tahu. Kenapa? Karena mereka hanya memutarkan ayat Al-Quran. Mari kita coba lihat ayat Al-Quran yang namanya iron sand down ya. Coba. Nah ini. Ya. Kalau kita lihat, ya, kalau kita mungkin sudah lihat di layar, kayaknya ada delay ya. Nah ini ya. Jadi kalau kita lihat di layar, ya, ini ada saya ketik ya seluruh translasi dalam bahasa Inggris tentang iron sand down ini ada 17 hasilnya ya. Nah ini jelas ini yang ayat ini yang kita bilang ini. Jadi we send down our messengers with clear proofs and we send down with them scripture and balance ya. Jadi Allah itu mengirim atau menurunkan menurunkan rasul-rasulnya dengan proofs, menurunkan. Jadi rasul-rasul itu diturunkan dengan bukti-bukti nyata, ya, with clear proof, and we send down with them scripture and the balance. Dan juga kita turunkan, ya, kita kirim ya ke bawah, artinya diturunkan ya, with them scripture, ya, kitab suci, and the balance, dan timbangan. Nah ini timbangan apa ini yang diturunkan ini, nggak tahu dari mana timbangan ini apa ya, nggak jelas ya. Bagi saya itu kalau diturunkan scripture and the balance berarti ada timbangan yang diturunkan. Timbangan apa ini? Timbangan kilogram atau apa ya? So that the people would uphold justice, sehingga orang bisa menegakkan keadilan ya. Jadi the balance ini memang dimaksudkan untuk menegakkan keadilan. Tapi ini balance ini maksudnya alegori atau apa ya? Begitu. Karena scripture ini bukan alegori ya. Memang nyata-nyata benar diturunkan, tapi kok balance ini alegori, apa ini? Timbangan ini, ya. Sehingga bisa menegakkan keadilan ya dengan Alkitab itu, ataupun dengan balance itu atau dengan timbangan itu bisa menegakkan keadilan ya. Dan kita turunkan iron, ya. In which a violent force and benefits for humanity ya. Jadi yang digunakan untuk kekerasan ya, kekuatan kekerasan dan juga hal-hal yang menguntung berguna ya untuk manusia. Jadi di sini sendiri kita tidak tahu sebetulnya ya, nggak ada dikatakan bahwa di send down ini maksudnya apa. Jadi para pendakwah ini disatakan send down itu seakan-akan itu datang dari angkasa, turun dari angkasa masuk ke bumi, begitu maksudnya. Jadi seperti video tadi mengatakan bahwa itu seperti seakan-akan itu adalah bumi ini tidak ada, diciptakan gitu. Ini adalah salah satu sains yang dibuat-buat ya. Seperti saya katakan tadi ya, dengan secara ilmiah itu bumi ini sudah diciptakan dengan besi di dalamnya. Jadi mineral-mineral itu udah diciptakan waktu penciptaan. Nah, memang ada besi dari meteor ya, tapi itu kandungannya berbeda. Yang ditambang di bumi ini adalah yang namanya iron core, itu ada namanya mineralnya itu adalah hematite ya. Hematite itu beda dengan kandungan besi yang ada di dalam benda-benda angkasa ini yang adalah banyakan itu adalah bukan murni ya. 5% itu adalah besi dan nikel ya. Nah itu jadi mengatakan bahwa besi yang ada di bumi ini di send down oleh Allah itu merupakan suatu pemutarbalikan apa sebetulnya yang dimaksud oleh Al-Quran ya. Jadi kalau misalnya kita bikin sendiri, kita search ya. Jadi kalau tadi ada besi, banyak sekali yang diturunkan Allah dari langit ya. Bukan hanya besi ya. Hujan juga diturunkan Allah dari langit, kan begitu. Nah, kalau begitu ini apa ini? Jadi buku we have sent down ada 2.000 ya. Mungkin saya akan search dengan apa? Rain ya, hujan ya, rain. Ada enggak? Nah, ini makin kecil. Ya, he is the one who has made the earth a place for settlement for you and the sky a canopy and send down rain from the sky. Ya. Nah, ini juga ini seperti the sky a canopy. Jadi Allah itu menciptakan langit itu seperti
apa namanya, canopy itu, penutup ya, apa seperti atap begitu. Ya mana ada langit itu, bukan ada, langit itu kita lihat ini dari bumi ini seperti ada, tapi itu hanya adalah atmosfer yang kita lihat yang seakan-akan seperti lapisan ya, padahal itu enggak ada ya. Gitu. Lapisan itu ya atmosferik saja gitu. Kita lihat misalnya biru, padahal kalau kita keluar dari stratosfer itu jadi hitam kan begitu, enggak biru lagi kan begitu. Nah itu, jadi ini Al-Quran juga sebetulnya bukan sains, tapi yang paling parah itu orang-orang pendakwah yang bohong-bohongan itu mengatakan bahwa itu sains kan gitu. Nah, sends down rain ya, sends down rain. Jadi Allah juga mengirim atau menurunkan hujan dari langit. Nah, memang demikian. Padahal yang terjadinya hujan dari langit itu adalah proses sirkulasi H2O dari uap, kemudian naik air, uap mengembun menjadi hujan kan begitu. Itu itu daur ulangnya itu terjadi terus. Jadi bukan artinya Allah itu menurunkan hujan ya, hujan berhenti. Kemudian dia ngirim lagi, tidak. Jumlah H2O itu ya sudah stabil begitu di dunia ini, di alam semesta ini dari sejak awalnya, ya kan. Tapi di dalam atmosferik bumi ini ya, itu terjadi daur ulang begitu. Jadi Allah itu setiap kali mau hujan itu ya harus ngirim, ya. Seperti kalau orang bilang itu Allah nangis katanya begitu, ya kan. Itu mah hanya hayal-hayalan doang begitu. Jadi jangan, itu hanya mengada-ngada ya. Jadi apa aja yang di send down ini, udah buku, timbangan, hujan, apalagi ya. Ini ada rain, apalagi. Kalau kita ya ini banyak juga ya, sampai ribuan ini rain ya. Ada juga we send clouds ya. Kita kirim awan-awan pouring down abundant rain on them. Nah, ini. Jadi awan itu we send clouds. Jadi setiap kita hari hujan, Allah itu sepertinya menciptakan ya, seperti send down gitu, clouds. Jadi dia menciptakan awan-awan lagi supaya hujan, ciptakan lagi. Nah, itu bukan ya, penciptaan itu sudah terjadi, tidak ada lagi yang dikirim-kirim, semuanya itu adalah daur ulang ya. Gitu. Nah, masalah besi tadi yang jelas sekali, send down itu apa namanya? Merupakan suatu sumber besi yang dijadikan sehari-hari ini untuk keperluan gitu adalah salah, karena yang kita pakai hari-hari ini adalah yang diambil dari iron ore ya, seperti yang kita jelaskan tadi, itu dari kerak bumi ya, bukan asalnya dari meteor, karena kandungannya mineralnya saja sudah berbeda ya. Yang kita tambang itu adalah hematite ya, bukan siderite atau kandungan meteor yang lain ya kan begitu. Jadi bagi saya itu adalah merupakan suatu kebohongan ya. Sekali lagi saya katakan, pendakwah ini mengapa mengatakan bahwa bumi ini tidak ada besinya, seakan-akan itu adalah di send down ya, makanya kita ada besi, itu adalah merupakan suatu kebohongan ya. Jadi miris sekali saya ini melihat tingkah laku para pendakwah yang suka bohong ya, yang suka bohong untuk apa saya enggak tahu ya. Itu untuk apa mereka bohong, memutarbalikkan ayatnya sendiri ya. Padahal ayat tadi itu jelas sekali, tidak ada dikatakan send down itu artinya adalah dari luar angkasa. Karena apa? Karena Allah itu juga send down rain ya, hujan. Apa memang hujan itulah setiap kali hujan itu turun dari angkasa sana? Tidak. Iya kan? Jadi proses pembentukan H2O dari air ya, pembentukan hujan itu kan itu daur ulang, tapi tetap dikatakan send down. Begitu. Nah, apakah besi itu juga send down? Memang ada besi yang iron dan nikel, besi dan nikel itu datang dari angkasa, tapi itu bukan rahasia lagi begitu loh. Ya kan? Dan itu bukan yang ditambang untuk kepentingan kita untuk bikin besi mobil, bikin besi baja, bukan itu yang ditambang. Yang ditambang itu adalah kerak bumi yang sudah ada waktu bumi diciptakan, ya. Misalnya dari supernova yang kita jelaskan tadi dari sains kan begitu.
Jadi planet-planet Mars itu juga banyak besinya, tapi itu memang tercipta ketika supernova itu meledak menjadi planet-planet, ya, begitu. Jadi seakan-akan para pendakwah ini membodohin orang, ya, atau memang goblok begitu. Dia tidak tahu sains, cuma supaya membuat Al-Quran itu sebagai suatu mujizat, ya bagi saya sih mujizat, itu menjadi suatu kebodohan bagi orang-orang yang berpendidikan, ya. Kalau itu untuk orang abad ke-7 kamu ceritakan demikian, baiklah. Sekarang ini nggak mungkin lagi kamu bodoh-bodohin orang, karena orang-orang sudah tahu begitu, ya, bahwa ini tidak begitu, bahwa besi ini sudah ada di kerak bumi, dengan bumi saat itu bumi itu ada begitu, ya. Nah, itu aja yang saya angkat. Kalau ada yang mau naik silakan, saya kasih linknya lagi, ya, supaya ini orang-orang jangan kita, ya, jangan bodoh terus, jangan dibodoh-bodohin. 1400 tahun kita dibodoh-bodohin terus, ya. Malah ada ustadz yang katakan kemarin itu mengatakan bahwa kalau ada buku-buku sekolah yang mengatakan itu, kalau kalau ada yang mengatakan itu Allah itu hujan itu terjadi karena penguapan, hasil penguapan air menjadi awan, itu adalah pembodohan katanya gitu. Malah sains dia yang katakan bodoh, padahal dia sendiri yang bodoh begitu. Dia katakan itu adalah sesuatu yang supaya orang tidak percaya kepada Allah begitu. Nah, itu kan akhirnya pembodohan. Ini ustadz-ustadz ini perlu lagi lah belajar, ya, belajar masuk sekolah, jangan di pesantren aja atau di madrasah saja. Kalau hanya lulusan madrasah kemudian menjadi pengkhotbah dan menjadi pendakwah dan kemudian mencoba mengutak-ngatik sains, itu kamu itu goblok begitu bagi saya, ya. Dan mungkin orang-orang lain juga ditertawakan begitu. Nanti dibilang juga nanti itu hujan itu karena Allah misalnya buang air kecil, ya. Allah menangis. Itu kan tahyul-tahyulan, itu dari mana itu asalnya? Begitu. Jadi kalau kamu menjadi seorang pendakwah yang benar lah, nggak usah dengan membohongin umatmu, apalagi akhirnya nanti 2000 tahun sesudah Islam itu ada, tetap nanti umat-umat Islam itu, pertama, apakah dia bodoh? Kedua, apa dia tidak mau mengikuti Al-Qur'annya? Atau ketiga, memang dia hanya cuek saja begitu. Jadi antara ya dan tidak begitu. Atau memang Al-Qur'an itu mereka mengerti memang bukan begitu, cuma pendakwah ini yang jadi mencoba membohongin mereka begitu. Jadi untuk orang-orang yang rekan-rekan muslim yang pintar tentu akan menolak ustadz-ustadz yang demikian gitu, ya. Jadi kalau menurut saya sih banyaklah harusnya ini rekan-rekan muslim yang berpendidikan, ya, untuk yang namanya ada yang S2, ada yang S1, S2, S3, ya, membicarakanlah. Berikanlah suara bahwa itu dengan bukan Al-Hadid ayat 17 itu bukan itu yang dimaksudkan begitu. Ayat 17 ayat 25 tadi bukan itu yang dimaksud begitu. Jadi send down itu bukan berarti bahwa bumi ini tadinya itu tidak ada besinya waktu dicipta. Ya kan begitu. Karena besi ini sudah ada waktu bersama-sama penciptaan bumi, itu sudah ada begitu. Dari peledakan supernova misalnya, memang ya bisa saja kan Allah itu menggunakan itu sebagai mekanisme untuk pembentukan bumi, kan penciptaan bumi ini kan begitu. Nah, itu yang saya maksud, supaya kita jangan terus dibodoh-bodohin sampai berlarut-larut. Apalagi anak-anak kecil yang misalnya anak-anak kecil yang masuk madrasah, ya, sekolah misalnya sekolah ngaji, ya, malam-malam ustadz ini mengatakan, wah itu hujan itu bukan lewat sirkulasi H2O, ya, nah di sekolah mereka diajarin bukan gitu, di sekolah mereka diajarin sains, ya, kayaknya kan anak-anak jadi bingung begitu, ya kan. Jadi sangat miris, ya, kalau ada pendakwah, ya, seperti yang kita putar di video tadi, mengatakan bahwa beginilah maksud Quran. Aduh, kan kasihan itu orang-orang yang melihat, ya. Apalagi itu dia disebarkan lewat internet, ya, dengan YouTube channel, dengan dengan lantunan ayat-ayat atau yang menggema-gema begitu, ya.
sambil mereka itu mendakwah, ya. Itu merupakan suatu pembodohan, ya, bukan dakwah bagi saya, itu pembodohan bagi saya. Karena udah menyenggol-nyenggol sains, tapi sains itu diputarbalikkan malah. Nah, itu yang jadi apa namanya? Jadi rumit, ya. Jadi kalau misalnya kita tidak membenarkan apa yang salah itu dan kita ikutin terus, ya akhirnya ya begitulah, ya orang-orang jadi pada bego semua menurut saya kalau menyatakan bahwa besi itu tidak diciptakan bersama bumi, besi itu tidak diciptakan bersama dengan bumi, tapi adalah dikirim dari luar angkasa. Ini kan seperti apa ya? Seperti di science fiksi aja nggak cocok, ya. Nggak masuk, nggak, ya kita ngada-ngada, kalau ngada-ngada ya ngada-ngada yang lebih dikit-dikit lah, lebih masuk akal begitu, supaya nggak jadi pembodohan, ya. Beginilah, kalau misalnya orang-orang yang apa, jadi ya maksud saya itu begini, jadi ustadz pendakwah ini yang apalagi nyerempet ke sains begitu, ya. Jelaskanlah sains itu secara sains, ya kan. Jadi jangan yang tak ada di Al-Quran pun sains, kamu bilang itu sains, ya. Seperti yang tadi itu kita bilang, Allah menciptakan segala-galanya kecuali besi. Besi itu kemudian diturunkan ke bumi, menjadi itu yang kita pakai. Nah, jadi kan orang-orang kan jadi bodoh. Orang-orang yang misalnya memakai besi misalnya sebagai alat dapur, dia bilang, oh ini dari langit, ini nggak pernah di bumi. Nah, itu turunnya dulu dari langit karena Allah mengatakan demikian. Nah, itu kan jadi goblok jadinya. Ya begitulah kawan-kawan. Jadi kalau saya hanya menjelaskan kembali apa yang diputarkan oleh David Wood, ya. Untuk lebih jelasnya boleh disimak misalnya videonya ini, ya. Videonya ini kalian simak sendiri. Ini, ya. Iron sent down, ya. Klik sendiri, ya. Another Quran science miracle debunk, ya. Aduh, ya memang David Wood, ya saya setuju dengan David Wood karena memang Al-Quran itu nggak berkata demikian, tapi menurut pendakwah itu ya berkata demikian, ya gitu. Jadi runyam jadinya. Sains itu malah jadi runyam, ya. Coba kita lihat dulu gambar-gambar ini, ya, gambar apa ya? Gambar, karena mereka ini bikin seperti wah begitu, ya, untuk menidurkan orang, ya, gini, coba. It did not form on the earth, but came down to earth from outer space. Scientists, iron is not natural to the earth. Nah, ini merupakan satu kebohongan yang pertama. Iron is not natural to the earth. Udah saya katakan tadi, itu natural to the earth. Karena bumi itu diciptakan dengan besi di dalamnya. Karena apa? Karena apa namanya? Inti bumi itu adalah besi. Ya. Inti yang paling dalam seperti yang saya katakan itu adalah besi, ya. Lapisan paling dalam itu besi, lapisan keluarnya juga besi. Tapi yang paling dalam itu malah padat, ya. Lapisan luar, inti luarnya itu cair seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi semuanya itu adalah iron, begitu loh. Malah karena inti dalamnya itu padat, ya, sangat padat, ya. Jadi densitiesnya itu sangat tinggi, ya. Besi yang mencair di luarnya itu mengalir. Nah, pengaliran adanya besi yang mengalir di pusat bumi ini itu yang mengakibatkan adanya magnetic field, ya. Ladang magnet itu karena memang terjadinya perputaran besi, ya, yang intinya juga adalah besi padat begitu. Jadi ini orang nggak sains bikin, nah mereka bikin gambar-gambar gini supaya orang wah begitu. Ini padahal mereka hanya mau membodohin atau mereka bodoh sendiri. Coba terus. It did not form on the earth, but came down to earth from outer space. Scientists have... Ya, jelas sekali, ya.
Jadi dia katakan itu datang dari space. Nah, coba dia entah dari mana pun videonya itu dicurinya nggak tahu ini. Found that billions of years ago, the Earth was struck by meteorites. These meteorites were carrying iron from distant stars, which had exploded. Iron can only be produced in Ya kan? Dia katakan itu yang explosion yang kita katakan tadi itu seakan-akan explosion itu yang bikin besi ini masuk ke bumi. Bukan. Padahal explosion giant red star tadi, bintang yang meledak tadi itu yang membentuk planet-planet begitu. Jadi planet bumi, planet Mars, itu segalanya planet-planet yang ada ini itu dibentuk. Nah, planet-planet yang di bintang lain juga terbentuk dengan demikian. Misalnya planet-planet yang tentu ada matahari di luar matahari kita ini ya, di yang berlaku seperti itu begitu ya. Jadi planet-planet ini banyak planet-planet yang ada, katakanlah aja nih planet kita ini juga dibentuk dengan peledakan bintang begitu. Jadi waktu dia meledak sendiri sudah ada besi di dalamnya ya. stars much larger than the sun, where the temperature reaches a few 100 million degrees. All astronomic discoveries have put forth that the mineral of iron comes from huge stars from outer space. Iron is an element we find, but as scientists tell us that iron is not made on Earth. Nah, aduh. Ini si Faruk ini juga bohongnya udah dibongkar-bongkar ya. Dikatakannya itu iron is not made in earth. Ini kan udah apa lagi nih? Udah membohongin lagi nih kan. Inilah pendakwah begini. Ini tamatan madrasah menjadi saintis begitu. Bagi saya merupakan kekonyolannya. Inilah. Jadi saya harapkan orang-orang Muslim bisa mengkritiklah orang-orang pendakwah begini. Karena apa? Karena itu menjelekkan Islam sendiri begitu. Jadi tidak ada urusan sebetulnya ya bagi mereka ini bisa mendakwah bagi saya. Dakwahlah aja Quran begitu ya. Kalau Allah itu maha baik, maha ini, Allah penyesat dan menyesatkan yang udah disesatkannya itu tidak bisa lagi. Oleh karena itu kalian harus jadi budaknya. Nah, itu boleh saja begitu. Tapi kalau udah nyerempet ke sains dan dinyatakan tidak benar, nah itulah jadi masalah. Jadi kasihan benar bagi saya itu. Ya begitulah ya. Coba kita sambut dulu Bang Science Fiction. Silakan Bang, gimana komentarnya Bang Science Fiction? Ya, salam Pak. Oh, salam Bang. Ini ganti nama lagi nih ya. Ganti nama sesuai dengan ini Pak, sesuai dengan dagelannya Muslim gitu. Oh iya, silakan. Jadi ini suara saya nggak putus-putus ya? Ini enggak jelas Bang. Ya jelas. Okay. Jadi kan ini juga yang saya kritisi 2 hari yang lalu kan. Kenapa Muslim ini suka berbohong? Memang tidak semua Muslim lah, terutama polemikus lah. Dan kalau di Indonesia kan contohnya kan macam si Kainama sama Manajem Ali. Mereka entah kenapa mereka pede aja mengarang-arang cerita walaupun tidak masuk akal gitu. Nah, sama juga mereka hubungkan dengan sains kan. Padahal mereka mencoba untuk menghubungkan dengan sains misalnya kan. Nah, tapi kalau kita tanya, oke, kalau begitu, kalau kamu ini berhubungan dengan penciptaan alam misalnya itu tadi kan, atau apalah itu ya. Ya, penciptaan. Tapi kalau kita tanya tentang urutan penciptaan alam semesta ini aja, Allah SWT aja bingung. Yang mana yang pertama? Apakah bumi duluan atau langit duluan? Bor-bor lagi menjelaskan sains yang tadi itu. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat juga ada video orang Muslim mencoba mereka hubungkan dengan teori Big Bang kan? Iya. Nah, padahal, kalau di Big Bang itu kan dibilang kan bahwa awalnya itu kan dari asap ya kan? Nah, tetapi kan Allah SWT kan gak kayak gitu. Asap katanya itu keluar setelah bumi dibentuk. Iya. Jadi kok terbalik?
Tapi maksa mereka, "Oh, ini semua sains," katanya. Nah, ini kadang-kadang memang satu sisi apa ya yang terjadi sama orang ini. Iya. Tapi ya kalau nggak mereka kayak gitu, mungkin nggak bisa makan, Pak. Gitu. Mungkin nggak Ya, bisa makan. ya benar. Tapi akhirnya begini, banyak sekali pendakwah itu, apa memang misalnya pendakwah itu siapa yang mengatur ya? Misalnya apa itu di bawah naungan MUI misalnya? Apa MUI kalau misalnya saya katakanlah misalnya ya, misal saja, saya enggak tahu ini kalau pendakwah ini memang dibayar oleh MUI atau dalam naungan MUI atau ada penaung-penaung lain ini. Kalau mereka udah tahu bahwa bukan demikian halnya, mereka kok enggak menegur ya? Begitu maksud saya itu. Jadi ya seperti misalnya kristolog yang diberikan apa namanya itu, piagam itu ya, seperti kayak nama, donditan, itu dari mana itu kristolognya benar, tapi yang memberikan itu MUI. Gitu, Bang. Jadi apa itu merupakan suatu institusi yang memang mengajarin orang supaya bodoh, karena nggak ada kristologi yang dengan demikian seperti apa yang Kanama jelaskan atau Donditan jelaskan, begitu. Nah, misalnya dalam hal ini juga ya kan, seperti Ibn Faruk itu tadi itu ya, dia itu kan katakanlah banyak di YouTube atau kadang-kadang mereka pergi ke apa namanya aksi-aksi pendakwahan dengan menyatakan demikian begitu. Kalau institusi itu hanya diam saja berarti mereka oke kan begitu. Nah dengan akhirnya mereka oke juga terjadinya pembodohan umatnya kan begitu. Itu yang saya herankan. Saya nggak masalah sih sebetulnya kalau pendakwah ini menggunakan sains dengan yang benar, kan begitu. Nah, kalau dikaitkan dengan Al-Quran, padahal itu bukan yang dimaksud dengan ayat Al-Quran, kan begitu. Nah, pertama itu bukan yang dimaksud, yang kedua sainsnya pun salah. Kan gitu. Nah, itu yang saya sayangkan. Jadi pendakwah-pendakwah ini seharusnya kalau mereka mau mendakwahkan sains ya masukkan coba mereka itu di training lagi lah. Ya, di training lagi supaya mengerti sains dan di training lagi apa memang demikian yang dimaksud dengan ayat Al-Qur'an itu begitu. Jadi supaya kenapa? Karena merugikan Islam itu sendiri sebetulnya. Karena apa? Orang makin cerdas. Iya kan? Jadi kalau mereka tahu ini adalah merupakan suatu kebohongan, ya akhirnya mereka sendiri bilang, ini bohong semua ini ustadz-ustadz saya ini. Jadi mereka mencari-cari jawaban, dapat jawaban, dan akhirnya mereka mengatakan Quran itu adalah salah, kan begitu. Padahal tadinya maksudnya bukan demikian Al-Quran itu, ayat Al-Quran itu bukan demikian. Kan gitu. Jadi nembak kaki sendiri sebetulnya, seakan-akan mendakwah, tapi sebetulnya mengakibatkan orang-orang murtad, begitu. Itu maksud saya sangat disayangkan, ya itu urusan mereka lah ya. Tapi ini generasi muda, anak-anak sekolah kita ini yang tadinya dia apakah dia dididik di madrasah, apalagi orang madrasah ya, apa yang dididik misalnya di sekolah-sekolah negeri, ya waktu sore mereka itu ngaji, ustadznya mendakwah begini kan, anak-anak itu jadi bingung, ya kan? Suatu saat mereka akan belajar ini ustadz saya ini bohong, kan begitu. Itu yang saya kalau orang Kristen sih, nah yang paling salah memang makanya kadang-kadang kita sebagai apologet Kristen ya suka juga membahas begini supaya kalau misalnya ada orang-orang Kristen yang menonton, jadi mereka juga tahu ya secara jelas sains itu membilang apa dan Al-Quran itu membilang apa, dan mereka sudah ternyata mereka tahu bahwa pendakwah-pendakwah ini bohong, kan begitu Bang? Iya, begitu maksud saya sih. Bagaimana caranya kita nanti sampai pesan ini ke mereka, biarlah mereka mungkin ada orang-orang, ya makanya sering saya katakan, baiklah kita menabuh gendang bertalu-talu ya, dari antara 1000 gendang yang sama yang kita talu itu mungkin ada 1-2 orang yang akhirnya mendengarkan begitu. Ya seperti kita menaburlah untuk menjelaskan bahwa apa yang dikatakan pendakwah mereka itu ya cuma ngecap, nggak ada dasar dan berbohong begitu. Ya sepakat Pak, itu juga yang saya lakukan karena memang kalau kita tunggu-tunggu orang untuk meluruskan hal-hal seperti itu ya siapa lagi kan. Iya benar. Nah kalau kita biarkan
banyak juga yang jadi korban kan, gitu. Memang itu yang selalu saya bilang sama, kan kalau saya live stream kan banyak muslim yang datang kan. Terus bahkan terakhir ini mereka bilang, Scott ngapain sih, apa sih salah Muhammad samamu katanya. Terus ku bilang, ya lihatlah ini ajaran Muhammad ini, ya kan. Ku bilang kan, misalnya dia ngajari lu boleh kawin sampai 4. Mana ada itu diajari oleh Tuhan yang sebelumnya katanya. Tapi kan kamu ngaku-ngaku sebagai Tuhannya orang Yahudi. Nah sementara kami percaya kepada Tuhannya orang Yahudi. Ya berarti apa yang kamu bicarakan ini sebetulnya? Nggak jelas kan gitu. Itu satu. Nah hubungannya dengan sains ini ya, kalau kita biarkan, nanti banyak orang mereka percaya semua kebohongan-kebohongan ini kan. Nah yang menariknya sih kan si Faruk itu kan udah ketahuan dia kemarin kan, dia bikin drama, oh saya ditikam katanya. Waduh, rupanya ketahuan dia kan. Iya. Aduh, memang muslim ini memang apa namanya ya, banyak polemikus muslim ini kayaknya memang tujuannya cari duit saja gitu. Cari duit saja. Jadi ya cuma itu yang bisa mereka lakukan lah Pak. Karena mau bertahan dari sisi keilmuan habis. Mau bertahan dari sisi integritas nggak bisa. Mau bertahan dari sisi apa namanya? Sejarah ya. Sejarah nggak bisa juga. Semua Habis. bermasalah. Ya, jadi Iya. jadi sepertinya orang-orang ini sedang mengasah keahlian berbohong ya kan? Ya, Iya. ya, biarkan aja lah. Memang Iya. itu mungkin keinginan mereka kan, udah menjadi darah daging mungkin. Iya benar. Itu aja lah, Pak. Seperti Bang Scott lah. Tapi kita nggak habis jangan jemu-jemunya ya membuka Betul, kedok yang betul. begini begitu. Ya. Saya bilang begini lah, kalau mereka itu berhenti berbohong atau berhenti sebetulnya untuk kan kesukaannya mereka ini kan suka sekali menerjemahkan Alkitab, mengartikan menafsirkan Alkitab dengan salah kan. Termasuk misalnya sekarang kan bukan hanya ayat Alkitab yang mereka tafsirkan salah kan. Mereka tafsirkan juga sains modern dengan cara suka-suka mereka gitu. Nah saya hanya berpikir kalau mereka berhenti sebetulnya saya juga berhenti. Saya lebih fokus untuk belajar bersama dengan orang-orang Kristen yang lain tentang firman Tuhan. Saya pun tidak mau menempatkan diri saya sebagai pengajar di dalam firman Tuhan. Saya belum sanggup ke situ. Tapi setidaknya saya mau fokus untuk belajar kan. Tapi gara-gara orang ini, ya ini juga yang memancing-mancing kita kan untuk, aduh kalian ini terlalu terlalu aneh-aneh ya. Terlalu aneh-aneh. Sama seperti yang disampaikan oleh Kainama misalnya ya. Beberapa waktu lalu. Di dalam Matius 26 katanya Yesus datang yang kedua kali untuk melawan Lucifer. Saya cek semua, ya baik perikop maupun konteks isi dari Matius 26 itu satu pun tidak ada tersinggung mengenai kata Lucifer ataupun kata Dajjal, nggak ada. Tapi Kainama ngarang-ngarang bebas kan. Nah hal seperti itu apa kita biarkan gitu. Nah, sekarang kan mereka ngarang bebas tentang sains modern, ya kan. Coba kalau nanti semua orang percaya sama sains modern yang diputarbalikkan oleh muslim ini, ya kan. Orang udah mau ke Mars, udah mau ke planet lain, kita masih bicara ini halusinasi. Aduh, kacau kita. Iya. Gitu. Yang susahnya itu gini Bang juga. Jadi katakanlah orang yang namanya sains itu kan di bidang sains kan nggak banyak. Misalnya ya kalau kita dulu taman SMA kan orang yang pergi ke sains itu kan hanya bagian IPA kan. Yang bagian sosialnya itu IPS kan tak mungkin sains. Jadi kalau kita lihat proporsi orang yang masuk ke sains di Indonesia atau di daerah ya dia mungkin di negara-negara yang berkembang lainnya itu sebagian kecil lah kita bilangnya yang berkecimpung ke dalam sains. Nah, yang sebagian besarnya itu yang karena tidak mereka ke dalam sains, ini yang mereka dengar yang bodoh-bodoh begini kan begitu. Jadi sementara juga orang-orang yang sains, yang tahu sains itu hanya diam melempem, ya sibuk dengan urusan sendiri, ya pokoknya ya itu urusan ustadz lah begitu. Jadi mereka malah nggak protes kan begitu, tidak menyatakan kesalahan. Karena apa? Mungkin mereka takut kalau mereka kritik mereka yang kena batunya, atau kalau kalau mengkritik malah dikatakan kafir, ya begitulah. Jadi mereka apa takut atau memang cuek aja begitu.
Nah, itu yang saya itu kan disayangkan bahwa para ilmuwan Muslim yang bisa menjawab bahwa bukan demikian adanya, misalnya tentang besi tadi ya, atau dengan tentang Big Bang atau itu While malah the NBA looks back on 75 ini years, apa the pula ini? NBA G League looks to what's next. The next diamond in the Oh, yang rough mana, Deng? turned Atau NBA gem. While the NBA looks back on 75 years, ini apa the pula ini? NBA G League looks to Bentar ya. what's next. The Biar next matiin dulu. diamond in the Oh, yang rough mana, Deng? turned Atau NBA gem. While the NBA looks back nah itu. Itu tadi ya, karena itu kadang-kadang on sendiri dia itu apa namanya? Iklannya itu ya. Nah, itu. Oh. Jadi itu yang saya itu kan, karena kadang-kadang malah dosen-dosen itu kadang-kadang malah ikut-ikutan menyebarkan kebohongan gitu. Ya misalnya masalah iraj miraj itu ya, jadi mereka hubungkan dengan antara relativitas. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Itu padahal itu dosen ITB loh, gitu. Jadi mencoba menganalisa iraj miraj itu dari segi itu teori relativitas. Apa hubungannya? Padahal itu juga hanya mimpi si Muhammad kan begitu. Ya kalau kita bilang itu teori relativitas, ya kalau mimpi teori relativitas ya semua aja orang bermimpi kan gitu. Ya coba kita tambahkan dulu Bang Skeptosky. Gimana pendapat Bang Skeptosky masalah pembohongan ini? Ya, silakan. Lanjut bentar Bang, saya masih makan dan mantau. Nanti saya ngomong. Iya, menarik nih kayaknya. Iya. Karena lanjut dulu Bang. Ya, bukan, ada banyak. Ya, silakan Bang Scott. Ada banyak sebetulnya klaim-klaim orang ini tentang sains. Ada banyak sekali. Jadi nanti ada penemuan-penemuan terbaru nanti. Pasti mereka akan coba untuk hubungkan dengan sains Al-Quran. Gitu. Pasti, ya. Dan lucu-lucu kadang-kadang lucu-lucu, ya kan? Nah, sama seperti misalnya ini sains Al-Quran misalnya yang lain. Itu kan tadi yang teori Big Bang itu kan. Kalau kita lihat penjelasan Al-Quran udah jelas-jelas sangat berbeda, ya kan? Nah, ada sains-sains mereka yang mereka umumkan, misalnya bahwa Al-Quran mengatakan air laut dan air tawar nggak pernah menyatu. Waduh, mana pernah itu ada? Itu pernah kubahas juga itu. Ya, pernah kubahas juga itu. Terus misalnya itu semut bisa berbicara dan mereka mencoba menghubungkan ke sains. Mana pernah semut bisa bicara? Dia mengeluarkan bunyi, tapi bukan bicara. Dan sebetulnya Ya kan? kalau sebetulnya bukan bicara, karena semut itu mengeluarkan apa yang namanya feromon dengan signal. Mereka itu kimia ya. Dengan untuk kimia. Komunikasi iya, tetapi ketika mereka juga bisa mengeluarkan dengungan lah ya. Itu ada juga boleh. eksperimen yang merekam gelombang suara. Tapi gelombang suara untuk frekuensi berbicara itu nggak ada itu. Nggak ada. Nah, kalau lalu mereka menghubungkan katanya itu Sulaiman bisa berbicara kepada semut. Nah, itu artinya bahwa suara yang dikeluarkan oleh semut itu frekuensinya, gelombangnya sama dengan gelombang suara yang kita dengar kan? Nah, ini yang kadang-kadang suka-suka mereka. Nah, terus misalnya sains tentang lalat misalnya. Mereka percaya di sayap kiri lalat ada penawar racun, sayap kanannya ada racun, sayap kirinya ada penawar racun. Sejak kapan ada kayak gitu? Lalat mah bawa salmonella dia, bawa banyak patogen. Nah, semua dihubungkan, semua entah apalah sains Al-Quran nggak ngerti saya. Iya betul. Jadi kalau boleh saya nambahin yang saya terlintas tadi kepikirannya tuh langsung gini. Jadi ini kan nabi-nabi ya yang bawa agama atau ajaran untuk hidup gitu segala macam. Terus saat nabinya sendiri nyontoin jawab hal-hal yang terkait sains juga mungkin ya. Jadi yang sekarang apologetnya tiru-tiru juga itu gitu. Saya jadi berpikir maksudnya di Alkitab ada nggak sih mungkin nabi yang mencoba menyelesaikan masalah kesehatan atau sains di manakah matahari terbenam, terus ada yang jawab nggak sih gitu. Saya sendiri sih belum dengar ya gitu. Cuman yang saya pernah dengar emang dari pihak sono emang
sepertinya nabinya nih yang nyontoin bahwa dia itu dengan pengetahuannya mungkin itu menjawab masalah-masalah bidang-bidang yang lain yang bukan agama. Mungkin gitu. Coba mungkin Pak Dedru menarik mungkin kalau ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa begitulah seperti matahari terbenam itu kan. Coba kita Masuk dalam periksa lumpur, Pak. lagi. Iya, kita Iya. periksa maksudnya apakah itu pertanyaan yang sebetulnya kan nggak perlu Nabi jawab gitu mungkin, ya kan? Gitu. Iya. Atau Bukan hanya kalaupun itu, Pak. kalaupun jawab kan misal gampang ya, ya itu kuasa atau apalah, ntar dijelasin nanti atau apa gitu. Sebetulnya kalau mereka Iya. setuju bahwa itu semua cuma metafora, saya juga nggak masalah. Tapi mereka mengartikannya secara literal kan. Contoh seperti Ah, matahari itu bergerak dari timur ke barat, padahal itu gara-gara rotasi bumi, ya ya yang kan? ubur-uberan sama bulan gitu. Ah, terus Iya. terus misalnya itu matahari setiap pagi dia minta izin sama Allah SWT di RC untuk bisa terbit Ya, lagi, gitu kan? ya kalau itu sih Terus, metafor lah kalau menurut saya. Tapi ada hadis yang nanyain itu loh, pas nanya ke Nabi, itu sebenarnya tapi matahari bagaimana dengan ini, terbenam Pak? di mana ya? Ya, itu Gitu. Abu Lah Dhar itu kayaknya itu kayak pertanyaan yang seharusnya seorang ilmuwan atau yang di bidang yang menjawab, tapi dia mencoba seperti menjawab gitu loh. Meteor Seperti untuk melempar iblis, Pak. Kan mantap iya tuh, itu Pak. juga berat itu. Ya kan? Yang material Iya, iya bisa betul. menghajar yang non material. Ngeri nih, ngeri. Iya betul itu kayak itu aja kemarin tuh di Ibu Sofi siapa jinnya kesambar petir katanya. Iya tapi Iya, saya rasa apa ya? banyak yang Ya, percaya, Pak. nah itu yang maksudnya di apa ya? Emang mau nggak mau ya. Kalau menurut saya agama itu pada akhirnya emang dalam tanda kutip bisa dimanfaatkan gitu mau nggak mau karena ya itu karena orang-orang banyak yang percaya buta kan gitu. Saya rasa mungkin banget bahwa orang-orang yang berilmu tinggi itu atau udah baca segala macam itu mereka tahu gitu loh sebetulnya. Tahu enggak, tapi mereka manfaatin. Entah itu untuk kepentingan politik atau kepentingan dirinya sendiri, ya, uang lah, apalah. Jadi begitu sih. Jadi ya sedih juga ya ngelihat maksudnya kalau bawa-bawa ilmu pengetahuan. Tapi pada akhirnya kalau bapak-bapak juga perhatiin kan maksudnya seperti Pak Dadru bilang ya itu kan bikin kalau yang nggak percaya pada akhirnya pada ini kan Iya. pada murtad juga dan emang melahirkan apostate prophet itu loh. Iya. Kalau saya dengerin ceritanya dia kan kenapa dia pada akhirnya murtad itu salah satu yang paling mengganggu kan adalah itu kan matahari terbenam di mana itu. Iya ini saya udah saya kelihatan ya. Ini dari sunnah.com ini yang dimaksud. Nah, ya, silakan Pak. Ya, Lanjut, Pak. ya, jadi gini ya, the prophet asked me at sunset. Jadi Nabi bertanya kepadaku, ini Abu Dhar ya yang mengatakan ini tentang pada saat matahari terbenam. Do you know where the sun goes? Kamu tahu di mana matahari pergi ya? Pada waktu at the time of sunset, pada waktu itu terbenam. Saya menjawab, I replied, ini si Abu Dhar yang menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling tahu ya, lebih tahu ya. He said, dan dia berkata, it goes, it travel. Jadi matahari itu travel ya. Jadi matahari ini yang bergerak ya. Jadi itu apa namanya geosentris ya. Artinya kita melihat yang lain bergerak, padahal kita yang bergerak. Yang lain itu sebetulnya yang stationary ya. Matahari itu relatif stationary terhadap bumi ya. Bumi yang sebetulnya bergerak. Di sini sudah salah ini Muhammad juga. It goes or travels till it's prostrate, sampai itu sujud di bawah tahta ya, di bawah tahta Allah ya, and takes the permission to rise again, dan mendapat izin untuk
naik lagi gitu. And it is permitted, dan kemudian itu diizinkan, dan kemudian a time will come when dan akan datang lagi, it will be about to prostrate itself, dan kemudian akan sujud lagi, tetapi its prostration will not be accepted. Tapi sujudnya itu tidak diterima, and it will ask permission to go on its course, but it will not be permitted, dan meminta. Jadi matahari itu meminta lagi permisi untuk menjalanin course-nya, kalau di sini dibilang jalannya ya, mereka katakan itu sering seperti Rotasi. orbit ya, padahal di sini nggak dibilang orbit, the course ya. But it will not be permitted, dan nggak akan diizinkan juga gitu. But it will be ordered to return, dan kemudian akan disuruh kembali whence it comes, dari mana dia datang, and so it will rise in the west. Ini saya nggak tahu ini kapan itu matahari naik lagi di barat begitu. Ini kan udah menjadi keanehan juga nih. And that is the interpretation of the statement of Allah, dan itulah interpretasi atau tafsir dari pernyataan Allah. And the sun runs in its fixed course. Jadi matahari beredar pada jalan yang tetap ya, yang sudah ditetapkan for a term, pada suatu saat ya, didekritkan begitu. That is the decree of Allah. Jadi itu adalah decree atau perintah ya, Allah yang maha tahu ya, yang maha kuasa. Ini ada di 36 ayat Quran surah 36 ayat 38 itu. Jadi sudah jelas sekali ya. Jadi matahari itu diizinkan berhenti maju ya, diizinkan sujud, nggak diizinkan. Nah, akhirnya disuruh kembali, dan akhirnya timbul di barat. Kan itu aneh itu. Iya. Jadi kalau misalnya orang sudah mengetahui ya textbook ya, matahari timbul di timur, kok di sini dibilang naik ya, naik di barat. Sebetulnya will set, bukan rise, will set in the west, itu lebih benar gitu. Itu yang bahasa Indonesia, Pak, sudah saya kirim di private chat. Oh ya, mana bahasa Indonesia ya? Di private chat. Oh, Bukhari 2960 ya. Ini saya jarang sekali melihat itu yang bahasa Indonesianya. Kadang-kadang kalau nggak dikirim kawan, aku nggak dapatkan gitu. Nah itu memang ya begitulah ya. Karena kadang-kadang juga bahasa Indonesianya, saya agak alergi. Ada yang disortir. Iya, agak alergi sedikit dengan bahasa Indonesia. Kalau misalnya Quran gitu, aku lebih senang bahasa Inggrisnya. Karena apa? Karena aku bisa lihat 20 translasi Inggris bersamaan gitu. Jadi aku bisa lihat mana sih yang sebetulnya yang lebih tepat gitu. Ya. Tapi begitulah ya. Ini sama. Nabi berkata kepada Abu Dzar ketika matahari sedang terbenam, tahukah kamu kemana matahari itu pergi? Aku jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau berkata, sesungguhnya dia akan terus pergi hingga bersujud di bawah Al-Arsy. Ya. Nih, jadi matahari itu bersujud di bawah arsy dulu, lalu dia minta izin, kemudian diizinkan, dan dia minta agar terus saja bersujud. Dia diminta agar terus saja bersujud. Jadi Allah ini menyuruh dia bersujud terus, namun tidak diperkenankan. Oh enggak, mataharinya ini yang dia minta sujud terus ya, namun tidak diperkenankan, dan minta izin namun tidak izinkan, dan dikatakan kepadanya, kembalilah ke tempat asal kamu datang. Makanya matahari itu terbit keluar dari tempat terbenamnya tadi. Nah, di sini kan bohong nih. Tadi kan ada yang di west kan. Nggak ada di sini terbit. Ya, matahari itu terbit keluar dari tempat terbenamnya tadi. Begitulah sebagaimana firman Allah surah Yasin ayat 38 ya. Yasin itu 36 ya. Yang artinya, dan matahari berjalan pada tempat peredaran dan orbitnya. Nah, ini orbitnya pun nggak ada, padahal ya peredarannya itu course ya, baiklah. Tapi bilang jangan orbit gitu loh. Apa memang Muhammad itu tahu orbit? Nah, itu yang kadang-kadang mereka tambahin ini, seakan-akan Muhammad itu tahunya orbit begitu. Ya, demikianlah itu ketetapan Allah yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Ya kan gitu. Jadi, nah di sini sudah kita tahu bahwa
hadis ini saja sudah diubah itu maknanya. Tadi dikatakan di sana di barat gitu, matahari terbit dari tempat terbenam tadi disuruh kembali dan akhirnya terbit di barat tadi kan, yang bahasa Inggris Itu yang di Muslim, Pak. Itu yang di Sahih Muslim. Ada oh yang itu dari terbit dari Muslim ya. barat. Oh bukan ini yang Hmm. yang nggak sama ya. Gitu. Itu Jadi, yang paralelnya. Ini yang Muslim. Itu sudah saya kirim di apa? Di Prophet Chat. ini Itu ya, yang yang ya, nomor ya, ya, ya. 228 ini ya. Coba ya. Itu bisa terbit juga dari barat. Eh, kalian tahu kapan itu ya? Iya, mana ya? Oh ya, Itu di atas. naiklah dan terbitlah pagi hari dari barat. Ini. Aduh. Iya kan. Jadi kalau misalnya ya seperti inilah. Kalau misalnya kita baca satu hadits saja kan kita bisa salah pikir logika ya. Tapi kalau kita baca hadits yang paralel lainnya ternyata ada dari barat kan gitu. Jadi kita hampir baca semua hadits yang paralel ya. Supaya bisa kita lebih jelas ya. Berapa orang sih orang muslim yang suka baca hadits? Kan begitu. Akhirnya mereka hanya percaya kepada ustadznya kan begitu. Nah itu, padahal di hadis dikatakan terbit dari barat. Nah, ini yang jadi hadis ya begitu juga, ya enggak menjelaskan secara detail. Kemudian itu ustadz enggak menjelaskan secara baik, akhirnya ya gitulah. Dan Quran itu sendiri mungkin mereka belum banyak orang Indonesia yang baca, malah yang dibaca hanya translasi bahasa Indonesianya, seperti yang saya bilang itu tadi, translasi bahasa Indonesianya ngaco itu. Sebetulnya translasi bahasa Indonesia itu bukan translasi loh. Itu hanya udah translasi plus tafsir. Nah itu susahnya. Jadi orang-orang itu digiring oleh siapa yang menulis yang namanya translasi tadi gitu. Misalnya Depak itu udah digiring mereka itu dengan tanda kurung ataupun dengan komen-komen yang ada di lainnya. Ya bahasa Inggris juga ada gitu, tapi nggak keterlaluan ya, begitu. Itu ada lagi sains yang barunya Pak. Itu sains dari Abu Daud. Itu sains dari Muhammad itu Pak. Coba dibuka, Pak. Coba kita buka. Ya, Sunan Abu Daud 3448. 3488. 3488 ini disleksik juga awak gara-gara baca tulisan cacing ini. Ya, telah menceritakan itu sains Muhammad itu Pak. Iya ini ya. Telah menceritakan kepada kami. Nampak ya? Share screen Pak. Share screen Pak. Oh ya belum. Aduh, kadang-kadang aku juga lupa ya. Tadi udah keluar dari share screen, lupa jadinya. Tar. Share screen. Alright. Oke, share screen, balik ke Sunan Abu Daud tadi ya. Nah nih, udah nampak ya? Ya, nampak ya? Jelas, bisa dibaca. Oke. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Saibah dan Ubaidullah bin Umar bin Maisarah secara makna. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Sufyan bin Husain, dari Al-Hakam bin Utaibah, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dari Abu Zar. Oh ini Abu Zar lagi ya. Ia berkata, aku pernah membonceng Rasulullah berada di atas keledai saat matahari berada di arah barat. Kemudian beliau bersabda, tahukah di manakah matahari itu tenggelam? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya matahari tenggelam di laut yang berlumpur hitam. Ternyata bukan pertanyaan ya, ternyata pernyataan ya. Pernyataan. Ya karena dibilang dikatakan sesungguhnya. Iya, enggak itu saya kira itu ada yang nanya ke Nabi gitu. Ternyata dia tahu-tahu nyeletuk aja ya. Gitu. Dia penyampai berita, Pak. Oh iya. Wahyu itu berarti mungkin. Wahyu. Ya, gini kan dia bertanya ke Abu Dar ya, yang selalu dia bertanya masalah matahari yang terbenam, sebetulnya Nabi yang bertanya, dia mencoba ngetes nantang dia, Pak. Ya, nantang dia. Kamu tahu nggak? Kamu lebih tahu dari gua gitu. Maka dia bilang sesungguhnya matahari tenggelam di laut yang berlumpur hitam. Aduh. Nah gitu. Jadi seperti pendakwa juga nih, Muhammad ini seperti pendakwah kan? Ditanyanya muridnya di madrasah sana ya kan, waktu ngaji, kamu tahu nggak
Dari mana besi itu diciptakan? Wah, ya kan? Mm-mm. Kan begitu. Padahal informasinya dia sendiri salah gitu. Itu yang Iya. itunya. Jadi Saya ya saya teringat film Danias itu yang terkenal itu kan. Ada film Danias kan dulu kan. Nah, jadi Hah. Danias sama kawannya itu melihat sebuah papan reklame susu formula yang gambarnya kambing itu, Pak. Sapi kan. Terus ditanya sama kawannya kan, dikasih tahu dibilang sama kawannya, "Kamu tahu nggak itu gambar apa?" katanya. Oh, itu kan gambar sapi kan. Terus dibilang, "Kamu tahu nggak gambar itu apa?" "Oh, itu gambar anjing," katanya. "Bukan, itu gambar babi," katanya. Persis seperti yang dilakukan oleh Muhammad ini. Persis. Iya. Nah, Iya. ya itu ya. Tapi yang begini-beginian terus terus diajarin begitu. Ya. Ya, makanya seperti kadang saya katakan tadi itu pernah saya dengar itu ya, Ustadz itu bilang bahwa kalau ada sekolah yang buku yang mengatakan bahwa hujan itu adalah hasil penguapan seperti yang itu adalah kebohongan, itu hanya untuk menyangkal Allah dan Al-Qur'annya kan gitu. Jadi presipitasi pun dibantah ya. Iya, malah Wow. ya ajaran sekolah itu, ajaran sains itu dianggap melanggar untuk untuk membodoh-bodohin begitu. Malah sebaliknya kan. Ya untuk menyangkal ajaran Allah dan Al-Qur'an begitu. Berarti besok-besok kita harus menolak pelajaran geografi dong di SMP. Nah itu. Ya. Jadi kalau misalnya jadi sebetulnya anak-anak SMA atau anak-anak yang ikut tes nasional itu bohong semua ya kan? Ya soalnya kan ditanya, hujan itu bagaimana prosesnya? 1 A, B, C, D, E ya. Nah, jadi tapi jawabannya hasil sirkulasi hidrologi ya kan menjadi kondensasi ya kan, pilihannya kondensasi, B yang lain-lain kan gitu. Nah, Mungkin perlu yang ditambahkan dipilihnya satu opsi kondensasi. lagi, Pak. Ditambah Kenapa? satu opsi lagi, Pak. Heeh. Allah knows best. Tapi mereka yang pilih itu kondensasi. Karena kalau nggak mereka pilih kondensasi, mereka nilainya Nggak D lulus. kan gitu. Allah knows best malah menurut Al-Qur'an mereka nggak pilih. Jadi mereka disuruh untuk berdusta, mendustai diri kan. Padahal jawabnya itu sebetulnya kondensasi mereka ambil, tapi yang menurut ajaran mereka itu Allah knows best kan gitu. Atau katakanlah dikirim dari langit oleh Allah, ya kan begitu. Pilihan D-nya gitu. Ya akhirnya mereka menipu diri sendiri gitu. Yang di Al-Qur'an bilang begini, kalau ilmiah bilang yang ini saya untuk ujian saya ambil aja yang ilmiah, tapi kalau untuk yang lain biar aja ikutin Ustadz, nanti kalau enggak kepala digeplok kan begitu. Jadi waktu di madrasah dia bilang Allah knows best kan, waktu di SMA, waktu di sekolah negeri dia bilang hasil kondensasi kan gitu. Dia membohongin diri sendiri lah. Itu. Ya. Ya, masih ada tambahan lain Pak Bang Scott? Udah kalau nggak ada lagi biar kita akhiri saja. Bagaimana? Saya nggak ada, cuma saya hanya mengingatkan saja kepada Muslim ya. Sekali lagi, kita bukan mau mengejek-ngejek kalian. Kalian mau percaya ini silahkan. Tetapi kita bukan Muslim ya. Kita sebagai orang luar menganggap semua literatur itu setara. Kita mengkritisi sebuah informasi yang kita pikir itu tidak benar gitu. Kalau kamu percaya sekalipun itu sebetulnya secara sains sebetulnya salah misalnya, lalu kamu tetap percaya, silahkan gitu. Nggak ada masalah ya. Tapi kita sekali lagi, saya bukan Muslim, jadi saya tidak ada keharusan untuk mempercayai apa yang kamu percayai. Nah, bagi saya itu kamu sedang berhalusinasi, silahkan aja gitu. Ya, tetapi kalau kamu mau keluar dari khayalanmu, ya terima faktanya bahwa ada hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai, yang bersalahan, baik secara sains ya, karena yang dibahas hari ini sains, maka dari sains pun bersalahan apa yang disampaikan oleh Muhammad kan.
Iya. Nah, itu saja sebetulnya sudah bisa membuktikan bahwa eh, apakah Muhammad itu diutus oleh Tuhan yang benar, yang memiliki pengetahuan yang maha tahu atau tidak. Itu saja sebetulnya udah cukup membuktikan Muhammad nggak tahu apa-apa, Allah SWT nggak tahu apa-apa, maka kemungkinan besar sepertinya Muhammad tidak diutus oleh Tuhan yang benar deh. Gitu. Iya. Jadi ya kembalilah ya ke jalan yang benar, kata Yesus. Memang Yesus sudah ngasih tahu sebelumnya gitu kan, ya kembali ke jalan yang benar lah. Tuhan Yesus di situ ada jalan kan gitu. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Makasih Bang Scott, terima kasih Bang. Science fiction besok kalau temanya datang lagi Bang ya, mau bahan nama lagi. Ya, gimana Bang Skepto Sky? Ada Lanjut, ada tambahan? Saya sih sebetulnya kalau dari mereka itu ada, saya nggak tahu tepatnya sih, tapi ya saya nangkepnya kan kamu dikasih akal untuk berpikir kan, itu ada banget ya kalau nggak salah itu ayatnya gitu. Ya itu aja sih sebetulnya, itu kan hadiah yang luar biasa saya rasa. Tapi entah kenapa ya, kadang-kadang kalah sama dogma itu, sama ajaran dari kecil gitu ya. Saya sendiri nggak tahu, tapi kalau itu dipegang berpikir ya, saya rasa ngerti lah. Dan ilmu pengetahuan tuh banyak banget, bukan cuma yang science fiction begini, asal besi atau matahari atau apapun. Bahasa saya rasa juga ilmu pengetahuan dan itu punya disiplinnya sendiri. Terus itu bisa itu mengungkap banyak gitu tentang agama-agama, karena agama itu lahirnya dari bahasa, salah satunya yang pada akhirnya ditulis kan gitu. Jadi ya untuk nggak terbatas untuk kaum muslim ya, untuk kita semua lah manusia itu kan, saya berpikir lah gitu aja Bang Dedro. Kasih Bang. Oke, makasih. Oke, kawan-kawan, begitu saja saya mau tutup juga. Jadi pada intinya saya mau menghimbau ya rekan-rekan juga orang Kristen supaya jangan terlalu mudah diombang-ambingkan dengan video-video YouTube yang seperti wah begitu, tapi tanpa melihat apa yang dikatakannya itu benar atau tidak ya. Kadang-kadang kita itu sering mengerti sesuatu dengan mata ya, apa yang kita tonton, mereka itu menipu bisa dengan apa yang kita tonton kalau kita tidak memperhatikan apa yang dikatakannya. Jadi melihat itu bukan hanya dengan mata ya, tapi dengan melihat juga dengan pikiran begitu. Jadi supaya jangan terkecoh. Nah, untuk rekan-rekan kita muslim, berbicaralah kalau kamu tahu bahwa ini bukan sains, tegurlah ustadz-ustadzmu yang mencoba membohongin masyarakat banyak begitu, apalagi sains muslim ya. Berbicaralah, jangan silent begitu. Seakan-akan kamu setuju bahwa kebohongan itu menjadi suatu kebenaran begitu ya. Dan kemudian untuk rekan-rekan muslim yang memang tidak tahu, belajarlah ya. Jangan hanya terima aja kata-kata ustadzmu begitu. Untuk kamu juga ya, apakah kamu itu nanti jadi murtad atau tidak, itu bukan urusan saya, bukan itu maksud saya ya kan. Untuk menjelaskan hal sains di dalam Al-Quran, bukan, supaya kamu bisa lebih terdidik aja, bisa mencari dan lebih giat mencari informasi yang benar begitu. Oke gitu kawan-kawan, dan untuk kawan yang lain juga kalau mau diskusi bersama silakan, kalau enggak nanti kita tutup ya.